Ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur menjadi pelajaran pahit bagi dunia pendidikan. Bangunan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi santri justru berubah menjadi lokasi tragedi. Senin 29 September 2025 sore, sebuah gedung 4 lantai di kompleks pesantren itu runtuh saat ratusan santri tengah menunaikan sholat asar berjamaah di lantai dasar. Suasana hening berubah menjadi kepanikan. Tembok dan beton berjatuhan menimpa jamaah muda yang tak sempat menyelamatkan diri. Hingga Rabu 1 Oktober 2025 malam, tercatat 5 santri meninggal, lebih dari 100 orang luka-luka, dan puluhan lainnya masih diduga terjebak di balik reruntuhan. Tim SAR pun harus bekerja hati-hati karena bangunan yang labil dikhawatirkan runtuh kembali. Lantas, mengapa tragedi ini disebut sebagai bencana kegagalan teknologi? Kepala BNPB Suharyanto mengatakan insiden di pondok pesantren Al-Khozini akibat struktur bangunan yang ambruk. Insiden ini pun masuk kategori bencana kegagalan teknologi. Istilah ini digunakan karena penyebab utama runtuhnya bangunan diduga berasal dari kesalahan teknis konstruksi. Saat gedung ambruk, diketahui para pekerja sedang mengecor lantai 4. Pondasi, tiang penyangga, atau material yang digunakan diduga tidak mampu menahan beban. Kesalahan desain struktur atau penggunaan bahan di bawah standar bisa menjadi faktor pemicu. Dengan kata lain, bukan gempa atau bencana alam yang memicu, melainkan kelalaian manusia dalam merancang, membangun, dan mengawasi. Kasus ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, sejumlah sekolah dan pesantren di Indonesia juga pernah mengalami atap atau gedung ambruk. Dari SD Negeri Gentong di Pasuruan, Jawa Timur, SMP Negeri 2 Plumbon di Cirebon, Jawa Barat, hingga gedung SMK Negeri 1 Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan SD Negeri Kedung Dalem 2 di Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Mayoritas disebabkan kualitas bangunan yang buruk tanpa pengawasan memadai. Tragedi Al-Khozini kembali mengingatkan betapa pentingnya aspek keselamatan dalam pembangunan sarana pendidikan. Basarnas menurunkan hampir 400 personel gabungan. Dengan peralatan modern, mereka menyisir 3 sektor utama reruntuhan. Sebagian korban masih bisa berkomunikasi melalui celah sempit dengan bantuan kamera fleksibel. Tim bahkan harus mengirim suplemen lewat lubang kecil untuk mempertahankan nyawa para santri yang masih hidup. Evakuasi menjadi sangat sulit karena 4 lapis lantai runtuh bertumpuk ke dasar. Alat berat sudah disiagakan, tetapi penggunaannya menunggu agar upaya penyelamatan korban hidup tidak terganggu. Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memberi dukungan logistik, perawatan korban, hingga dana darurat untuk operasi SAR. Tragedi ini memberi peringatan keras. Sekolah dan pesantren harus menomorsatukan aspek keamanan bangunan. Pembangunan gedung pendidikan wajib melibatkan ahli sipil dan konstruksi dengan perhitungan struktur yang matang, material sesuai standar, dan pengawasan ketat. Selain itu, pemeriksaan rutin kondisi gedung perlu dimasukkan dalam proses akreditasi sekolah atau pesantren. Runtuhnya pondok pesantren Al-Khozini adalah tragedi kemanusiaan sekaligus bencana kegagalan teknologi yang mestinya tidak terjadi bila standar keselamatan ditegakkan sejak awal. Dari peristiwa pahit ini, seluruh pihak baik pemerintah, pengelola sekolah, hingga masyarakat harus belajar agar pesantren dan sekolah menjadi ruang aman bagi anak-anak menimba ilmu, bukan tempat mereka kehilangan masa depan.